Kerinduan segala zaman, bab 1, Allah menyertai kita, bagian kedua. Allah memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Dan ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umatnya. Selama pengembaraan mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa kali kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat, tatkala di bumi ini, kita melihat Allah menyertai kita. Setan menggambarkan hukum kasih Allah sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri. Ia menyatakan bahwa sungguh mustahil bagi kita menurut segala ajarannya. Kejatuhan nenek moyang kita yang pertama bersama segala malapetaka yang telah timbul dituduhkannya ke atas sekali, menyebabkan manusia memandang Allah sebagai sumber dosa, penderitaan dan maut. Yesus harus menyingkap tabir penipuan ini. Selaku seorang dari antara kita, ia harus memberikan sebuah contoh penurutan. Untuk maksud ini, ia mengenakan sifat-sifat kita dan merasakan segala pengalaman kita. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita harus menanggung sesuatu yang tidak ditanggung oleh Yesus, maka dalam hal ini setan akan mengatakan bahwa kuasa Allah tidak cukup bagi kita. Karena itu Yesus telah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita juga. Ibrani 4 ayat 15. Ditanggungnya segala ujian yang juga kita derita. Tidak pernah ia menggunakan sesuatu kuasa apapun untuk kepentingan dirinya sendiri yang tak dikaruniakan kepada kita dengan leluasa. Selaku seorang manusia, ia menghadapi penggodaan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sabdanya, "Aku melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Sementara ia berjalan keliling, berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dianiaya setan, ia menjelaskan kepada umat manusia keadaan hukum Allah dan sifat pekerjaannya. Hidupnya menyaksikan bahwa mungkinlah bagi kita juga untuk menurut hukum Allah. Dengan kemanusiaannya, Kristus menjamah manusia. Dengan keilahiannya, ia berpegang pada takhta Allah. Selaku anak manusia, ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Selaku putra Allah, ia memberikan kepada kita kuasa untuk menurut. Kristuslah yang dari belukar di Bukit Horeb dahulu berfirman kepada Musa, "Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Keluaran 3 ayat 14. Inilah ikrar aksi pembebasan Bani Israel. Maka ketika ia datang dalam keadaan yang sama dengan manusia, ia menyatakan dirinya sebagai "Akulah aku."
Anak Bethlehem, juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati, adalah Allah dalam rupa daging. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan kepada kita ia bersabda, "Akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yohanes 10 ayat 11, 6 ayat 51, 14 ayat 6, dan Matius 28 ayat 18. Akulah jaminan segala janji. Aku ada, jangan takut. Allah adalah dengan kita. Ialah jaminan kelepasan kita dan dosa, jaminan tenaga kita untuk menurut hukum surga. Dengan merendahkan diri untuk mengenakan tubuh kemanusiaan pada dirinya, Kristus menyatakan tabiat yang berlawanan dengan tabiat setan. Akan tetapi ia turun lebih rendah di jalan kehinaan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Sebagaimana imam besar menanggalkan jubah keimamatan yang serba indah dan bekerja dengan memakai jubah putih imam yang biasa, demikian juga Kristus mengambil rupa seorang pelayan dan mempersembahkan korban. Dia sendiri imamnya, dia sendiri korbannya. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita, yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita, yang dalamnya ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikat dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman yang kekal, ia dihubungkan dengan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengaruniakan putranya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka dan mati sebagai korban kita. Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa, untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi anggota keluarga umat manusia, untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Allah telah memakai sifat kemanusiaannya dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di takhta alam semesta. Anak manusia itulah yang namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 15. Aku ada, itulah pengantara antara Allah dan manusia, yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh, tanpa salah,
tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa itu, tidak merasa malu untuk menyebut kita saudara. Ibrani 7 ayat 26 dan Ibrani 2 ayat 11. Dalam Kristus, keluarga yang di bumi dan yang di surga dipersatukan. Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia, dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Mengenai umatnya, Allah berfirman, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Sakaria 9 ayat 16 dan 17. Kemuliaan orang-orang tebusan akan menjadi sebuah kesaksian yang kekal bagi belas kasihan Allah. Pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 7, 3 ayat 10 dan 11. Oleh pekerjaan penebusan Kristus, pemerintahan Allah dibenarkan. Yang Maha Kuasa itu dinyatakan sebagai Allah kasih. Segala tuduhan setan terbukti salah dan tabiatnya dinyatakan. Pemberontakan tidak akan dapat timbul lagi. Dosa bahkan tidak dapat lagi memasuki alam semesta. Sepanjang zaman yang kekal, semua orang akan terhindar dari bencana kemurtatan. Oleh pengorbanan diri sendiri yang lahir dari kasih, penduduk bumi dan surga terikat kepada Khaliknya dalam ikatan-ikatan persekutuan yang tidak dapat terurai lagi. Pekerjaan penebusan akan sempurna. Di tempat dosa merajalela, dahulu rahmat Allah akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi sendiri justru ladang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya itu bukan hanya akan ditebus tetapi juga dimuliakan. Dunia kita yang kecil ini yang akibat laknat dosa merupakan satu-satunya noda hitam dalam semesta alam ciptaannya yang mulia itu, akan dihormati melebihi segala dunia lain yang ada di semesta alam Allah. Disinilah tempat anak Allah telah tinggal di antara manusia, tempat Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati. Disinilah apabila kelak Ia membaharui segala sesuatu, bait Allah akan ada di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Allah menyertai kita. Kerinduan segala zaman, Ellen G. White.